Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Sebenarnya ini orang-orang yang kayak begini, yang suka mengharamkan ziarah kubur, mengharamkan maulid Nabi, tidak membolehkan tahlilan, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit kafir. Ini orang kayak begini sampai hari kiamat akan selalu ada. Ya, orang-orang yang menyimpang dari ajaran agama itu akan selalu ada. Terus sikap kita gimana? Sikap kita adalah memperkuat ke dalam, mengingatkan keluar sebisanya. Kalau diajak debat, kadang saya suka nggak mau sama yang begituan tuh. Karena masalah mereka itu bukan nggak ada dalil. Dalil itu banyak. Masalahnya mereka nggak mau mengakui aja. Gitu ya. Coba ini ya, logika-logika yang kadang disebutkan itu. Saya itu waktu di Mesir, karena kalau sholat nih tahiyat, saya mungkin bisa terhitung jari 4 kali kayaknya itu ditegur saya lagi sholat. Itu coba orang bisa, kalau bahasa anak muda sekarang tuh ngepoin orang sholat. Bacaan tahiyat saya itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan rasulullah. Itu yang diajarkan sama guru-guru kan. Bahkan di Mesir, guru saya kalau azan nih, azannya itu ditambahkan sayyidana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana muhammadan rasulullah. Di azan itu ditambahin. Boleh nggak? Boleh. Karena azan itu tidak punya kesucian seperti halnya Al-Quran. Bahkan justru penambahan sayyidana itu bentuk penghormatan kita kepada Nabi, supaya mukhalafah li ahlil bid'ah, supaya kita beda identitasnya dengan ahlul bid'ah. Mereka nggak mau tuh orang-orang ini nih, nggak perlu saya sebutkan nama kelompoknya ya, menyebut Nabi Muhammad dengan kata sayyidina, itu nggak mau. Khawatir katanya terjatuh pada musyrik. Padahal itu hadisnya sedemikian jelas. Nabi mengatakan dalam hadis, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Nabi yang mengatakan begitu. Aku kata Nabi, sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin tuan gitu ya, imam dari anak cucu Adam. Sayyid, yang mengatakan sayyid itu Nabi sendiri. Kemudian khawatir umatnya menyangka bahwa Nabi sedang menyombongkan diri. Nabi mengatakan wala fakhr, tidak ada kesombongan. Nabi mengatakan begitu untuk mengabarkan ke umatnya, wahai umatku, aku ini imam kalian, aku ini sayyid kalian. Jadi kalau kita baca salawat sayyidina, di salawat kita memuji Nabi setinggi langit, itu gak jadi masalah. Tidak ada dalil keharamannya juga gitu loh Pak. Ada nggak dalil keharaman yang mengatakan kamu wahai orang tidak boleh memuji umat? Gak ada. Ada satu hadis yang mengatakan, sering dijadikan alasan sama mereka itu untuk mengharapkan maulid, puji-pujian, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kata Nabi dalam sebuah hadis. Suatu ketika Nabi itu masuk ke ke ruangan, di sana ada para sahabat kemudian bangkit gitu dari tempat duduknya. Nabi mengatakan la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kalian jangan memujiku secara berlebihan seperti halnya orang Nasrani memuji Isa ibn Maryam. Mereka mengatakan, ini hadis nih sebagai dalil bahwa kita nggak boleh ngadain maulid, ada puji-pujian begitu. Nah, dia lupa bahwa hadis ini itu maksudnya orang Kristen memuji Isa ibn Maryam atau Yesus dalam bahasa agama mereka sampai bagaimana Pak? Itu mempertuhan. Orang Kristen itu bukan cuma muji tapi mempertuhan. Jadi larangan Nabi itu jangan pertuhan aku, sebagaimana orang Kristen mempertuhan Isa ibn Maryam. Bukan larangan memuji secara mutlak, gitu ya. Yang dilarang itu memuji seperti halnya orang Kristen memuji Isa bin Maryam. Itu yang dilarang. Dan faktanya Pak, ini satu umat kita ini, umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang terjaga akidahnya dari kemusyrikan. Tidak ada. Bapak bisa cek. Saya belajar dulu jurusan akidah filsafat, mata kuliah namanya Al-Firaq Al-Islamiyah. Sekte-sekte Islam banyak sekali dalam sejarah itu. Tidak ada satupun sekte, satu sekte yang mempertuhan Nabi Muhammad itu nggak ada. Dijaga akidah kita itu. Dan Nabi sendiri mengatakan, masyirku akhafu alaikum, kesyirikan itu nggak aku khawatirkan kepada kalian. Nabi itu nggak khawatir kita syirik. Seperti hanya orang-orang itu khawatir kita jatuh dalam syirik, ya kan? Nabi itu nggak khawatir. Tahu nggak apa yang dikhawatirkan sama Nabi itu? Bukan kemusyrikan, karena Nabi tahu bahwa umatnya akan dijaga dari kemusyrikan itu. Yang Nabi khawatirkan itu adalah dunia.
antanafasu fiha, kalian saling berlomba-lomba, bersengketa, berantem, ribut gara-gara. Dan sekarang terjadi kan, orang-orang Islam tuh kurang kayak apa tuh negara-negara Arab itu. Kenapa saudara-saudara kita masih terbengkalai begitu? Fulus, masalah dunia. Semua itu adalah masalah dunia. Banyak orang-orang terzolimi, masalah dunia. Orang bersengketa, masalah dunia. Orang korupsi itu kadang ada nafsu duniawi. Negara kita harusnya menjadi negara kaya, tapi menjadi miskin. Banyak orang yang jadi maling, jadi koruptor, nafsu dunia. Itu yang dikhawatirkan sama Nabi. Jadi kadang kita beragama terbalik nih. Sesuatu yang gak dikhawatirkan sama Nabi kita khawatirkan. Itu ya, Nabi gak khawatir kita musyrik. Orang itu gak boleh maulid nanti musyrik, gak boleh ziarah kubur musyrik. Nabi gak khawatir kita musyrik. Tapi sesuatu yang dikhawatirkan sama Nabi, yaitu dunia, malah kita tenggelam di dalamnya. Nauzubillahi min dzalik.